sudah nomor 1 dunia. Kenapa ambil bawang daun dari Dayong? Aku istirahat 100 tahun, kuasai semua bela diri, menggabungkan semua teknik sekalipun tak setara setengah jurus bawang dao. Teknik pedang terbaik ini seharusnya jadi milikku. Hari mulai gelap. Kapten sudah menambatkan kapal, hendak menyeberang sungai. Datang lagi besok. Mobilnya sudah jalan. Memang sudah selesai urusannya. Seribu tahun lalu, Kaisar pertama Dayong mendirikan negara sendiri dengan satu pedang dan teknik bawang dao. Batu ini dibuat dari meteorit ribuan tahun. Konon hanya orang terpilih yang berlatih bawang dao dapat membuatnya mengeluarkan cairan emas. Sekarang 18 generasi berlalu, tak satu pun anggota keluarga kerajaan Dayong yang menguasai bawang dao. Belum jelas siapa sebenarnya orang terpilih itu? 8 generasi gagal. Kalau aku bisa berhasil, aku bisa beri ibu hidup yang lebih baik. Kemarilah kamu! Apa yang kau lihat? Siang, ibumu cuma Dayang. Naik keranjang raja lalu melahirkanmu. Kau pikir dirimu pangeran? Mau belajar pedang raja? Dia cermin. Mulai. Aku juga anak raja. Kenapa aku tak boleh belajar pedang raja? Ternyata aku juga tidak bisa. Ada aura ini. Orang yang ditakdirkan untuk pedang raja telah muncul. Segera ke istana kerajaan Dayong, minta kaisar memanggil semua pangeran. Saya akan mencari orang pilihan dan mengajarkan ilmu pedang bawa. Baik. Kamu juga datang ke sini? Kamu masih saja muncul. Ini pemilihan orang. Pilihan kau bukan apa-apa. Kau pantas berada di sini bersama kami. Putra mahkota Jitu Busyan juga mengalir darah kerajaan. Kenapa kau memukuli ibuku? Bicara! Tidak boleh! Dulu kalau bukan karena kamu merayu naik keranjang naga, anak ini tidak akan lahir. Seorang pelayan istana, saya yang memukul. Anak hina tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu! Kenapa melawan Ferroni? Pantas! Yang mulia putra mahkota, Xuan masih muda dan belum dewasa, jangan diambil hati. Boleh. Bicara kepala keluarga ini setidaknya berdarah setengah kerajaan. Kamu siapa? Kau benar-benar berani melawan. Berani memukul putra mahkota. Wow, tangkap dia. Kakak, ibu. Salah sejenak. Ingin lawan putra mahkota? Minggir. Hari ini kau harus mati. Yang mulia, Master Kong Chen datang.
Saat tanggung jawab besar, kalian malah bertengkar. Di mana harga dirinya? Mata-mata melapor, Pendeta Canggu menuju Dayong. Di saat genting ini, kalian masih bertikai. Oh, yang pihak. Pendeta. Canggu. Dia juga ingin mendapatkan kitab pedang raja. Untungnya, orang yang ditakdirkan untuk kitab pedang raja telah muncul. Grandmaster Kong Chan ke istana. Cari orang itu demi mengatasi krisis ini. Grandmaster Kong Chan, jaga kitab pedang raja, ahli bela diri terbaik Dayong. Dengan Grandmaster Kong Chan, pasti kita temukan orang ditakdirkan. Lakukan yang terbaik, keluarkan jurus terkuatmu. Siapapun yang membuat cairan emas pada karakter Ba Menggeler, dialah orang yang ditakdirkan untuk Dayong. Mulai. Siapa duluan? Saya dulu. Kekuatan batin kurang, karya tidak sempurna. Bukan. Giliran berikutnya. Giliran berikutnya. Tidak bisa. Siapa pangeran yang belum mengayunkan pedang? Guru, Yushun juga pangeran. Dia belum mencoba. Adik ketiga. Dia hanya anak selia. Bukan pangeran. Kamu pikir dia orang terpilih? Jangan lari. Coba, berani. Ramai. Saya datang terlambat. Cairan emas bergerak? Apakah dia orang terpilih? Saya sudah mendapat kabar sebelumnya. Penasihat negara Chang akan segera tiba. Tapi tidak tahu, orang Chang begitu tidak sopan. Berani masuk ke wilayah negara lain. Master Kongcha, lama tidak bertemu. Mereka bilang, Dayong dibangun oleh kekuatan pedang bawang terhebat di dunia. Saya ke sini ingin menukar semua ilmu dunia dengan pedang bawang. Tukar apa? Kamu cuma mau merampasnya. Siapa tidak tahu hasrat Chang? Hari ini ambil pedang bawang, besok langsung serang kota kami. Saya tidak pernah berbohong. Tidak percaya? Ayo bertarung. Dan jangan bilang saya pakai kekuatan lawan yang lemah. Saya akan pakai pedang kayu ini saja. Bermain dengan kalian. Siapa? Mulai dulu. Pakai pedang kayu. Kamu meremehkan siapa? Saya coba dulu kehebatanku. Yang hati-hati. Ini pedang nomor 10. Sangat cepat. Apakah dia benar-benar menguasai semua jurus baik? Pangeran Dayong, kamu juga tidak hebat. Gerakanmu lemah seperti perempuan. Mau?
Ah. Beginikah calon kaisar dayung nanti? Ku dengar bahkan selir pun bisa melahirkan anak kaisar. Kalau ini digutang, anak itu pasti dibunuh segera setelah lahir. Jadi benar, anak selir rendahan, kalian bahkan tak bisa menjaga darah kerajaan. Bagaimana bisa mengamankan manual pedang raja? Serahkan saja pada saya. Kalian memalukan. Pulang sekarang. Putra ketiga, hadir. Kamu yang paling berbakat di antara para pangeran. Menguasai dunia. Pedang Foshan Dao kelima. Jangan kecewakan saya. Baik. Oh, hebat. Masih di putra. Teknik pedang apa itu di tengah malam? Bisa menang dengan pedang kayu melawan pedang Fajra abadi? Bagaimana mungkin? Pedang letak langit, peringkat 2 di dunia. Peringkat 2 saja hebat. Hanya pedang raja nomor 1 yang bisa mengalahkannya. Ini pun disebut bak. Pedang penghancur gunung. Peringkat 5. Sudah aku pelajari sejak umur 10 tahun. Beri peta pedang raja. Aku biarkan dia hidup. Mimpi! Pedang raja adalah dasar negara. Selamat adeye. Peta tidak akan jatuh ke tangan bangsa asing. Hei. Kakak segitiga satu-satunya yang baik padaku di istana. Tak bisa diam jika mencelaka. Tapi bagaimana cara menolongnya? Sekarang begini. Bawang Dao mengalahkan Ming Kui Bis. Selamatkan aku. Masa sih? Jalan raja. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Maupun kau, kakak ketiga, aku pasti akan menyelamatkan. Mati, raja. Ini jurus pertama. Bagi-bagi angpau. Itu jurus pertama dari pedang raja. Tadi tekanan yang begitu kuat melebihi segalanya. Pasti itu pedang raja. Bisa panggil ahli pedang raja untuk muncul. Bertarunglah denganku. Cepat bantu hatimu turun. Kalau aku tidak salah, tadi ke arah sana. Kau anak hina yang menggunakan pedang raja. Tidak mungkin. Anak selir. Dia layak apa? Tapi dia hanya bisa jurus pertama. Masih bukan lawan Ming Kui Sha. Cari cara. Bersembunyi. Bukan sifat seorang pemberani. Kalau tidak muncul, aku akan membunuh semua yang ada di sini. Karena mereka pasti bisa memaksamu muncul. Aliran emas penuh, takdir tercapai. Ingat, sebelum 8 karakter terisi, jangan sampai diganggu orang lain. Kurang ajar! Jangan lanjang! Tadi yang menebas itu aku. Jadi kau, Master Kong Chan, aku tak tahu kau telah menguasai pedang hegemon. Mau coba? Aku akan kabulkan permintaan ibumu, sayangku. Dengarkan baik-baik apa yang kukatakan ini.
Master bilang aku ditakdirkan untuk belajar pedang hegemon. Aku bisa pedang hegemon. Aku bisa lindungi kamu. Ibu dengar. Ibu tahu. Kamu terbaik. Fokus berlatih saja. Ibu pasti rebut waktu untukmu. Meski harus korbankan nyawa. Menunggu seumur hidup, menunggu orang ditakdirkan dari yang punya penerus. Hidup saya siap menjadi jalanmu, Aci. Katanya, partai komunis milikmu pasti berhasil. Ini jurus pertama bawang daun. Saya berlatih 50 tahun. Baru mulai mengerti. How? Master, hanya menguasai seluruh teknik bawang dao baru bisa jadi lawan sejati. Kumpulan pecundang ini punya manual bawang dao untuk apa? Ini kesempatan terakhir. Siapa bisa bertahan selama 1 dupa melawan saya? Saya langsung pergi. Kalau tidak, kalian harus serahkan manual bawang dao. Siapa yang mau bertarung? Siapa yang bertahan 1 lupa? Saya angkat jadi pejabat. Hadiahkan 100 kota. Singer, Dayong tidak akan terima penghinaan ini. Lebih baik mati berperang. Tidak akan bersembunyi. Ayah, maju! Yang mulia, Jiang sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Naik mati. Jangan pukul aku. Negeri Chang memiliki guru terbaik di dunia. Dayong kalah dengan tulus. Rela menyerahkan pedoman pedang raja. Hanya meminta belas kasihan guru negara. Beri aku kesempatan itu. Memang kau sungguhan anjing terbaik dari negeri Chang. Yang selalu taat dan setia pada setiap perintah yang diberikan padamu. Mulai sekarang, aku rasa Dayong tidak perlu ada lagi. Lebih baik tunduk pada negeri Chang. Kalian masih diam saja? Cepat berlutut! Jangan buat guru negara marah! Fair attack! Cepat berlutut! Negeri Changjaya selamanya! Hahaha, bagus. Kaisar muda, serahkan pedang bawang sendiri, atau akan kubunuh mereka semua. Ayah, jangan keras kepala lagi. Cepat serahkan pedangnya. Aku tidak mau mati.
Keberanian diuji lewat kekuatan. Tidak kusangka kalian semua penakut. Masa dinasti yang kalah di tangan kita? Tunggu, sebentar. Aku akan melawanmu. Ibu, Kau belum pernah belajar bela diri? Kenapa ikut campur? Segera minggir! Xuan, ini satu-satunya kesempatanmu mengubah nasib. Ibu rela mati, akan bertahan sampai kau berhasil belajar. Kami saja tidak bisa mengalahkan bajingan itu. Kalau kau maju sekarang, kau akan buat guru negara marah dan celakakan kami? Walau hanya pelayan istana, jauh lebih berani dari para pangeran. Mundur sekarang. Aku tidak akan membunuhmu. Aku orang Dayong. Lahir di tanah Dayong. Tidak akan diam melihat orang asing merebut simbol raja. Hanya sebatang rupa. Ayo mulai. Terlalu sombong. Dia benar-benar sanggup menahan. Kalahkan kami palsu. Jadikan bela diri sebagai kehormatan negara. Aku juga tidak bisa lihat. Apa anehnya? Pukulannya kosong. Tadi itu aku beri kamu kesempatan. Serangan berikutnya belum tentu begitu. Orang Chang cuma segini kemampuannya. Bahkan kalah dari aku. Perempuan lemah. Masih berani sombong di tanah yang... Kamu cari mati. Fok! Tidak, kumohon, jangan pukul lagi. Kira kau sehebat apa? Belum sempat bicara apa-apa. Karena kita baru saja bertemu. Dan belum sempat membuka pembicaraan yang sebenarnya. Sehingga masih ada banyak hal yang ingin kita sampaikan nanti. Lagi. Memang binatang. Emas dan pembawa takdir sudah muncul. Anak bajingan ini belajar pedang raja. Ibu, jangan gegabah. Berhenti sekarang. Kekuatanmu akan berbalik dan membahayakan dirimu. Aku menjaga pikiranmu. Kamu fokus berlatih. Tidak, dia tidak boleh berhasil. Nasib pun tak berarti apa-apa. Sayang, kamu tidak punya kesempatan. Kamu lepaskan, tapi malah melukai Xuan. Kamu seperti cacing hina. Ibu, lepaskan, tolong lepaskan. Jika tidak, kamu benar-benar akan dipukul mati. Kalau tidak lepas, aku benar-benar akan membunuhmu. Kamu benar-benar tahan banting. Ibu kuat tak baik. Aku akan membunuhmu dulu. Lalu mengirim anakmu ke alam baka. Anakku,
Mulai sekarang kamu harus berjalan sendiri. Ibu tidak bisa melindungimu lagi. Jalani hidupmu dengan baik. Siang ingin mantou, makan mantou. Ibu, aku tidak lapar, makanlah. Hampir selesai. Jangan hilang fokus. Xuan, jangan menangis. Pangeran salah. Kehidupan tidak mengenal kasta. Hanya kamu yang menentukan hidupmu. Beraksi seperti langit dan bumi. Inilah pedang raja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang hina itu bisa menggunakan pedang raja? Aku putra mahkota. Kenapa anak pelayan punya kekuatan sebesar ini? Tidak disangka. Saat krisis, yang menyelamatkan Inggris justru anak yang selama ini jadi aibku. Anak hina itu malah menarik perhatian yang mulia. Xiao! Dia ternyata orang terpilih. Apa yang sudah kulakukan padanya sebelumnya? Ibu, kau baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Swear. Ibu, kau menderita. Anakmu tidak mengecewakan. Sudah menguasai pedang raja. Kasus. Ibu jangan menangis. Anak ibu, Shuana, menangis. Tahun-tahun di istana banyak diperlakukan buruk. Semua salah ibu yang tidak berguna. Ibu, engkau yang bersusah payah membesarkanku sendirian. Putramu sudah dewasa dan kini mengerti perasaan ibu. Melihatku saja sudah membuat ibu bahagia. Jika kau menyakiti ibuku lagi, aku akan membunuhmu. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Orang yang pernah menyakiti kita, aku akan membuat mereka membayar berkali-kali lipat. Orang-orang itu pernah mencemarkanmu. Saatnya membersihkan nama. Ibu saya tidak pernah menggoda Yang Mulia. Yang Mulia mabuk di jamuan festival pertengahan musim gugur. Salah kenal orang menzalimi ibu saya demi menjaga reputasi kerajaan. Mereka malah menimpakan kesalahan pada wanita lemah. Sungguh hina. Berani sekali. Yin Shen, anak pelayan istana. Yang Mulia baik hati membiarkanmu lahir. Tapi kau berani melawan. Anak pelayan istana? Lalu kenapa? Ibu saya tidak tercemar. Tidak lebih rendah dari kalian. Ibu tidak menuduh siapapun. Karena saya lebih bersih dari kalian semua. Jadi, Xuan sudah tahu segalanya. Xuan, benar. Saya dan anak saya tidak pernah berbuat salah. Yang Mulia, Yung Xuan putra kandung Anda sudah 16 tahun. Sudah saatnya beri nama keluarga kerajaan dan masukkan ke silsilah kerajaan. Baik. Kejadian itu memang salahku. Aku benar-benar salah. Tidak, Yang Mulia, pikirkan lagi. Putra pelayan tak layak masuk kubu Kubio. Kerajaan, pikirkan lagi. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pedang overlord di usia muda. Sangat berbakat. Jika ini dicanggu, pasti akan dicari oleh ribuan orang.
kerajaan Dayong memperlakukanmu seperti ini. Saya bahkan tidak ingin memberi Anda identitas seorang pangeran. Biarkan Anda hidup seperti anjing di istana. Boneka kecil, apa yang masih kamu lakukan di sini? Mengapa Anda tidak bekerja sama dengan negara saya? Anda bisa berlatih pedang Overlord. Raja, pilihan Tuhan. Surga akan bantu Anda mengirimmu ke tahta Dayong. Selama Anda membunuh kaisar anjing ini, bunuh pangeran tak berguna ini. Itu adalah Raja Dayong. Pedang itu bersedia tunduk padamu. Bagaimana bisa begitu? Apakah ratu ini menyulitkanmu? Bagaimana? Mulai dari ratu terhormat ini, hidup atau mati, cukup kata-katamu. Ibu, lepaskan aku. Dasar hina. Aku adalah permaisuri Agung Dayong. Hanya tunduk pada satu orang. Kamu ingin jadi kaisar. Kaulah ya. Sejak kerajaan berdiri, tak ada orang sepertimu. Keturunan tidak. Satu tembasan, raja pun tumbang. Terlalu banyak bicara. Bukankah kau permaisuri? Rasakan racunku. Lihat bagaimana kau memimpin negeri. Dengar. Inilah wajah keluarga kerajaan Dayong. Mereka menginjakmu seperti semut. Bunuh mereka. Semua penghinaan akan berakhir. Kemewahan dan kekuasaan langsung jadi milikmu. Dunia ini milik. Ibu, maukah ibu dia mati? Saat aku lahir dulu, dia ingin aku mati di kandungan. Dia ingin membunuhmu bersama aku. Kamu lahirkan aku sendiri. Potong tali pusarku dengan tanganmu, tapi malah membuatmu sakit. Ibu, jika ingin dia mati, aku tak akan ragu. Xuan, mari kita temui sang permaisuri agung. Ada yang mencari aku. Belum sempat istirahat. Aku memang salah. Kumohon, aku tidak mau mati. Ternyata kamu juga takut mati. Dulu saat aku lahirkan Xuan, tidur malam tak berani memejamkan mata. Takut kamu kirim orang membunuhnya. Aku memang Dayang. Ya, aku juga wanita baik-baik. Di Xionglan terjadi kelaparan. Tak sanggup bertahan karena ke sana. Jadi Dayang, saya ingin pulang setelah usia cukup. Berkumpul keluarga. Tak disangka, malah melahirkan Xuan karena takdir. Wu Fangfei memang bersalah. Tapi dia permaisuri Dayong. Hukumnya akan diadili oleh hukum Dayong sendiri. Aku tak pantas mati di tanganmu. Pengkhianat, jangan biarkan Xuan menumpahkan darah bersama. Jangan jadi. Xuan-er, jika kamu benar-benar ingin menjadi kaisar Dayong, ibu akan membantumu meski harus mempertaruhkan nyawa. Tapi jika kita pergi, harus pergi dengan terhormat. Ja! Dengarkan, aku anak baik ibu. Harus patuh pada ibu. Urusan abang. Tak perlu orang canggu ikut campur. Yang mulia, wajahku. Wajahku. Ibu, wajahmu. Cepat cari tabib. Ayo, ibu, cepat. Ini wilayah Dayong. Kau sudah kalah. Pergi sekarang. Jika mau lihat ilmu Dayong, tunggu satu upacara. Belajar berlutut. Yunshan baru 16 tahun. Sudah begitu berani. Pendidikannya sangat baik. Aku benar-benar salah. Dasar bocah. Sombong sekali. Pikir sudah menguasai pedang bawang.
jadi tak terkalahkan. Beritahu, Canggu telah mempersiapkan invasi kedai yang selama ratusan tahun. Kalau bukan karena kamu muncul tiba-tiba, hari ini, semua orang Da yang lemah pasti mati. Aku menghargai bakat. Sayang kamu tidak tahu berterima kasih. Kalau kamu tidak mau kekayaan besar ini, maka mati saja. Buat langit dan bumi berubah. Ilmu sihir, darah. Pengawal bayangan ini budak darah yang dia lihat. Mereka menyalurkan tenaga dalam mereka ke Ni Kui Sheng. Mengorbankan nyawa mereka sendiri. Memperkuat kekuatan Ni Kui Sheng. Pedang Raja memang hebat. Tapi setiap budak darahku punya 30 tahun. Kekuatan dalam ratusan tahun. Kekuatan dan bisa bertarung. Kekuatan batin ratusan tahun. Cukup untuk bertarung. Yun Xuan masih muda. Belum punya pengalaman bertarung. Xuan, jangan fokus jurus. Pedang Raja, utamakan semangat maju. Pemanfaatan kekuatan. Gunakan niat, kendalikan kekuatan. Agar terus mengalir, temukan kelemahannya. Kendalikan kekuatan dengan niat. Inikah pedang Raja? Kekuatan batin 500 tahun. Ternyata kalah dengan bocah sepertimu. Jangan salahkan aku. Pil ini ditempa dengan darah dari 1000 pendekar. Bisa meningkatkan kekuatan batinku hingga 1000 tahun. Lihat apa yang bisa kau pakai untuk melawan. Kok? Mana pedang Raja? Baru 5 jurus? Bagaimana dengan jurus ke-6? Saudara baik, bahkan belum menguasai jurus ke-6. Kitab dari Master Kong Chen hanya berisi mantra, tanpa gerakan untuk jurus ke-6. Zuan, aku tahu kamu hanya menguasai 5 jurus pertama. Makna asli, Bawang tahu. Tidak mungkin dikuasai orang sepertimu yang berdarah rendah. Kini aku memiliki kekuatan batin 1000 tahun. Kecuali kamu belajar jurus ke-6 dari pedoman Bawang Dao. Kamu pasti bukan tandinganku. Kecuali kamu menguasai jurus ke-6 Bawang Dao. Kamu tetap bukan lawanku. Bersikap dominan tanpa bentuk. Kuncinya ada di depanmu. Mengapa? Mengapa aku tidak bisa memahami maknanya? Hanya kurang 1 langkah. 1 langkah saja. Dasar bocah kecil. Kamu benar-benar bakat bela diri langka. Bisa mempelajari jurus ke-5 Bawang Dao di usia muda. Tapi takdir bukan segalanya. Kamu tetap terlalu muda. Jika punya 10 tahun lagi, akulah yang pasti kalah. Sayang, kamu tak sempat bertumbuh. Bersiaplah mati. Kenapa dia berdiri di depanku? Dari kecil, dia tak pernah memandangku langsung. Bahkan tak mengakui aku sebagai pangeran. Mengapa? Mengapa dia melindungiku dari pedang itu, Xuan? Aku salah. Cepat bawa Yun Xuan pergi. Dia harapan kita. Tidak boleh di sini.
Bawa dia pergi. Cepat pergi. Akulah penguasa dunia ini. Kaisar Agung Inggris. 3 negara ingin bergabung ke Inggris. Langkahi jenazahku dulu. Baik, aku kabulkan. Kamu bisa pergi. Hei, jadi kaisar terlalu lama. Pegang pedang pun koyak. Aku tak akan biarkan kau mati. Begitu mudah. Aku akan sisakan nafasmu. Lalu gantung kau di gerbang kota agar kau lihat aku membantai seluruh keluarga kerajaan. Kemudian menyaksikan kehancuran negara Dayong. Yun Xuan, cepat pergi. Kau harapan Dayong, jangan mati. Bodoh Xuan, cepat pergi. Harus tetap hidup. Kalau aku bisa menguasai jurus ke-6, aku pasti bisa selamatkan ayah. Cepat pergi. Mau pergi? Sudah dapat izinku? Ayah. Kamu? Ya. Tua bangka. Mati saja. Ini. Cepat pergi. Ibu. Selamat. Oh. Xuan, dasar anak haram. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Mati saja. Xuan! Saya mengerti. 5 gerakan pertama digabungkan. Gerakan ke-6 bawang dao badao wuxiang. Bocah, apa gunanya kau kuasai teknik ke-6? Lihat mereka ini. Takut padaku sampai memohon ampun seperti anjing kehilangan tuan. Dengan waktu, pasukan berkuda Chang pasti menaklukkan Dayong di atas mayat mereka. Berhenti bicara besar. Hari ini aku tebas kepalamu. Besok bersihkan kaum barbar. Kau pikir bisa lindungi ibumu? Tunggu Sacang menaklukkan istana. Aku akan jadikan dia budak di barak. Di bawah komando Raja Barbar, dicemari semua orang. Wanita Dayong juga akan seperti dia. Menjadi mainan pria Chang. Dasar brengsek. Mati kau. Xuan, musuh sudah hilang, tapi 6 monster negara Chang masih ada. Ibu! Aku berhasil. Tidak ada yang akan menindas kami lagi. Saya akan tunjukkan kepada mereka tentang buah Xian juga. Bermanfaat besar. Mereka bisa mengatasinya. Itu semua karena ibu dan anak itu. Wajahku jadi begini. Apa hebatnya anak terpilih? Aku akan tunjukkan siapa yang berkuasa di istana ini. Xian Piha. Xuan Kaisar terluka parah. Demi melindungimu, kamu jangan membencinya lagi. Ayah, dulu kamu tak pernah memandangku. Kenapa? Yungke Yunchuan. Kamu diam-diam berlatih pedang raja. Melanggar aturan dinasti yang sesuai hukum harus dibuang dari istana. Menjadi budak seumur hidup. Seorang gadis rendah darah, tak murni, bisa belajar pedang raja. Masalah ini, meskipun bisa pedang raja, apa bedanya? Statusku tetap rendah. Bahkan tidak layak membawa sepatu putra mahkota. Sebelum pingsan, Kaisar izinkan Yun Xuan latih pedang dan singkirkan Ming Hui Shang, lindungin negara.
kesalahan timbang. Tidak ada alasan untuk menyalahkan Yun Xuan lagi. Hong Chen, kekuatanmu habis. Hidupmu hampir berakhir. Sebaiknya jangan ikut campur. Guru Jiang, jangan berpihak. Aturan Dayong menetapkan. Pangeran Selir dilarang ilmu bela diri kerajaan. Jika ia tidak mengakhiri ilmunya sendiri, itu dianggap memberontak. Pelanggar dihukum mati. HM, Apa salah anakku? Lindungi negara! Musuh-musuh, Kenapa sekarang kalian meminta dia mengakhiri ilmunya? Di mana logikanya? kamu tidak berhak bicara di sini. Lin Xuan, akhiri ilmu bela dirimu sendiri. Pangeran akan penggal kepala wanita ini untuk diberi makan anjing. Ibu, jangan. Kenapa, Ling Xue? Kamu kasihan ibumu. Kalau begitu, cepat buang ilmu bela dirimu. Kuasai pedang raja. Lalu apa? Kamu tetap kalah dariku. Aku akan lakukan. Kamu licik dan tidak tahu malu. Aku licik. Saat ibumu menggoda ayahku di istana dulu, kenapa kamu diam saja? Yun Xuan, dengar baik-baik. Di istana ini, banyak cara untuk mengalahkanmu. Kamu bodoh. Jadi selalu terjebak olehku. Masih ingin bersaing denganku. Yun Xuan, patuhi dan buang ilmu bela dirimu. Kami akan bebaskan ibumu. Xuan Er, jangan dengarkan mereka. Kamu sudah bersusah payah belajar. Jangan mudah menyerah. Hahaha, sungguh mengharukan. Lin Xuan, menurutmu harus ku tebas di mana lagi? Xuan Er, jangan tertipu. Meskipun kamu menyerah, mereka tetap akan mengejarmu. Lari! Diam. Bicara lagi aku patahkan lenganmu. Baik. Aku menyerah. Tapi kamu harus berjanji. Lepaskan ibuku. Aku janji. Ucapan pangeran ini pasti ditepati. Ku akan kerja. Kata-kata pangeran tak bisa ditarik kembali. Xuan, jika kamu meninggalkan kemampuan bela dirimu, keadaanmu akan makin sulit. Yun Xuan, jangan. Energi bawang dao terhubung meridian, menghancurkannya, bunuh diri. Takkan bertahan lama. Kakak, Xiao Xuan mengalahkan guru negara Chang, Ming Kuisang. Dia berjasa melindungi negara. Kenapa paksa dia berhenti bela diri? Kalau ini tersebar, akan timbul kemarahan rakyat. Dan sekarang, negara Chang mengincar Dayong. Kalau satu-satunya ahli bawang dao dilenyapkan, siapa yang melindungi Dayong? Lindungi aku. Seorang bocah hina masih layak bicara akibat dengan aku? Dayong penuh orang hebat. Kurang satu bocah hina tak berpengaruh. Dengar. Kalau banyak bicara, akan kuhancurkan satu lengannya. Ibu, aku anak yang tak berbakti. Zuan! Aku sudah menghancurkan meridianku. Lepaskan ibuku! Xuan, kau baik-baik saja? Jangan buat ibu khawatir. Lin Xuan, kau terlalu naif. Baik, aku baru saja membiarkannya pergi. Tapi bagaimana dengan mereka? Tidak mungkin keluar istana hidup hari ini. Jangan, mundur di depan umum. Anda tidak sebaik binatang. Kau sudah berjanji akan melepaskan kami. Jika ingin meninggalkan istana hidup, harga lain. Kenapa? Mengapa prajuritmu berani menanyaiku? Jadi, inilah masalahnya. 3 makhluk abadi. Master Pedang sudah belajar pedang. Overlord, potong aku. Potong! Akhir! Luar biasa! Sebagai pangeran negara, tidak menepati janji. Ibu, kepada dua anjing, bicara soal kepercayaan. Lepaskan aku! Ibu, kau lebih buruk dari binatang! Cio! Lebih kecil, mau mati masih berani melawan. Besok aku kirim kalian ke neraka! Mana orangnya? Segera tangkap dia! Tangkap!
Tangkap! Perintahkan pengejaran Dayang. Tangkap! Harus itu! Mati, harus ada mayat! Guru, kita akan aman begitu kita meninggalkan hutan ini. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Ki sejati orang tua itu telah habis. Tidak bisa menyelamatkan Yun Xuan lagi. Meridian, anak terputus. Jika tidak diobati, akan sia-sia. Ayolah! Pangeran perintahkan, cari hidup atau mayat. Ayolah! Ke arah sana. Kejar! Bersembunyilah. Cepat. Jangan tunjukkan kepala saat ada gerakan. Aku pindahkan mereka. Ayolah! Ayo pergi bersama! Sudah. Terlambat. Kita harus melindungi Yun Xuan. Tempat kerajaan Dayong. Semua ada di anak ini. Bersembunyilah sekarang. Ayolah. Kamu hebat juga berlari. Lari! Maju! Cepat, lari! Master, kamu katanya nomor 1 di Dayong. Begini saja. Kalian semua adalah kaki tangan pangeran. Kalau berani, bunuh aku sekarang. Master, jika kamu menyerahkan Yun Xuan dan ibunya, aku bisa bicara baik tentangmu di depan pangeran. Kamu akan dibiarkan hidup. Kalian benar-benar memalukan Dayong. Orang tua menolak kebaikan, lebih pilih dihukum. Cepat bilang, di mana Yun Xuan? Tidak, bilang aku akan patahkan tulangmu. Satu persatu. Mau tahu mereka berada di mana sekarang? Mendekatlah. Orang tua masih coba berkelit. Di mana Lin Xuan? Bicara? Aku tidak tahu. Masih keras kepala. Kamu. Orang tua keras kepala. Mati saja. Paman, Iya, korbankan hidupnya agar kamu tetap hidup. Kita tak boleh biarkan pengorbanannya sia-sia. Mereka pasti belum jauh. Kejar. Jangan lari. Berhenti. Berhenti. Ayo lari. Kenapa berhenti? Kalian nanti takkan mati dengan baik. Mau mati masih keras kepala. Jangan mendekat kamu. Mama, masih saja. Aduh. Akhirnya sadar. Kalau terus tidur, aku akan kubur kamu di belakang gunung seperti ginseng. Aduh, meridian tubuhku. Aku baru saja menemukan Dragon Marrow Grass. Bisa memulihkan meridian dan memperbaiki tubuh. Kebetulan aku menemukanmu pingsan di tepi tebing. Jadi kamu jadi bahan percobaan. Ayamiha, kamu benar-benar beruntung. Hei, jangan bergerak. Kamu harus istirahat sebulan agar meridianmu pulih. Terima kasih sudah menolong. Xuan pasti akan membalas kebaikanmu. Baik, ingatlah. Namaku Ren Xieyona. Aku tunggu balasanmu. Baik. Terima kasih, Shanner. Kebaikanmu, Yun Xian takkan lupa. Oh ya, ibuku dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Aku sudah bilang, kamu harus istirahat sebulan.
Ada apa? Aduh, bodoh sekali. Kalau kamu keluar sekarang, kamu bukan menolong, tapi bunuh diri. Tidur? Kamu sudah cukup pulih. Tinggal satu langkah lagi. Cara ini butuh kamu gerakan tenaga dalam sendiri. Jana, ada orang datang. Sepertinya tentara pemerintah. Tentara pemerintah. Ikut aku. Mereka sudah datang. Putra mahkota memerintahkan, siapa tidak bayar pajak akan dihukum mati. Apa bau ini? Mungkin rumah sederhana penduduk desa. Sial! Ayo pergi! Mereka sudah pergi? Sarbat. Putra mahkota dan ratu itu kejam. Saat Kaisar koma, mereka kuasai pemerintahan dan buat kekacauan di Dayun. Antek-anteknya juga kejam. Bahkan anak-anak pun jadi korban. Gadis Shianer, hati-hati. Abaikan aku. Serbu titik pagi. Aduh, pantas saja rasanya aneh. Ternyata tempat rusak ini ada orang tersembunyi. Seorang gadis cantik. Kawan-kawan. Kita beruntung. Apa? Nona, pajak putra mahkota dan permaisuri. 50 tel perak. Kamu mau bayar sendiri? Kalian tahu tidak? 1 tel perak. Warga bertani setengah tahun baru kumpul. Minta 50 tel? Kenapa tidak rampok? Merampok uang. Aku juga mau rampas orang. Di pegunungan terpencil. Kalau kamu tak bisa bayar, yuk kita bersenang-senang. Anggap saja itu ganti pajak. Bagaimana? Putra mahkota kejam. Permaisuri berpuasa. Warga dipaksa menjual anak. Kalian ini kaki tangan penguasa. Tidak takut dihukum? Langit? Wanita kasar, menolak tawaran baik. Berani menghina pangeran dan ratu. Penjaga! Tangkap dia! Hahaha, tidak ada lagi. Dokter, tangkap dia! Cantik, ke bawah! Saluran energimu sudah lancar. Tadi aku terburu-buru. Energi murni secara otomatis menembus hambatan terakhir. Hebat, mudah sekali mendapatkannya. Iya, ini buronan yang dikejar putra mahkota. Siapa tangkap dia dapat 1000 emas. Pangkat dan kehormatan melimpah. Hehehe, serang! Tidak tahu diri. Tak perlu takut. Dia hanya orang lemah. Kemampuannya sudah hilang.
Kawan-kawan, jangan takut, Trang. Silakan. Coba. Aduh, ya ampun. Yunju kau pangeran yang menguasai seni pedang bawang dao. Yunxuan, Maaf, Shanner. Aku sudah membohongimu, tidak memberitahumu asal-usulku. Aku takut itu akan membahayakanmu. Mau dibawa kemana? Nanti kamu tahu. ini makan putraku yang siapa yang tega mengutuk putraku seperti ini? Apa yang terjadi padanya? Setengah bulan lalu, tentara datang menagih pajak pangan. Mereka merampas semua makanan warga desa. Tidak ada keluarga punya cadangan makanan. Warga terpaksa memakan semua sayuran dan rumput liar yang bisa dimakan. Saat semua telah habis, mereka hanya bisa makan kulit pohon dan tanah liat. Jika terus begitu, tubuh mereka hanya menerima tanpa mengeluarkan, akhirnya mati karena perut pecah. Di sanalah putranya dimakamkan. Tentara juga bilang, memasang nisan harus bayar pajak makam. Jika tidak, kuburannya akan digali untuk memberi makan anjing. Akhir-akhir ini di banyak tempat sudah tidak ada makanan, warga mengungsi, bahkan sampai terjadi kasus saling makan anak. Makan anak orang lain? Ini semua ulah permaisuri dan putra mahkota. Benar. Mereka paksa warga makan daging manusia. Sejak mereka menguasai pemerintahan, pajak makin besar, rakyat menderita, dan banyak yang tewas. Sekarang Dayang tidak lagi seperti dulu yang penuh kemakmuran. Sekarang semuanya bagaikan neraka di dunia. Saya Yunxuan bersumpah tidak bunuh permaisuri dan putra mahkota. Saya bersumpah tidak jadi bagian pemerintahan zalim. Gadis musim panas, Yunxuan akan pergi hari ini. Kamu sudah memutuskan? Ibuku dipenjara di istana. Ayahku tak sadarkan diri. Pangeran dan permaisuri memerintah dengan kejam. Rakyat tersingkir dan menderita. Aku harus turun tangan. Aku akan menyelamatkan ibu dan menyingkirkan penjahat. Lalu aku akan kembali membalas jasamu. Paket obat ini berisi salep luka, pil penawar racun, dan kantong harum. Perjalananmu berbahaya. Hati-hati. Kantong-kantong harum di dekat tubuhmu, itu penting saat genting. Jangan sampai hilang. Aku paham. Yunxuan akan selalu memakainya. Terima kasih, Xuaner. Jika rindu, lihatlah peniti itu seperti melihatku. Sudah siang, segeralah berangkat. Tunggu. Tunggu aku. Mengapa harus mencari kesulitan sendiri? Bijak, ikuti waktu. Kamu tahu putra mahkota sudah menandatangani perjanjian dengan Jia. Ini sudah tidak bisa. Yupa, mengapa masih nekat bertaruh nasib? Kalian berani menjadikan kekuasaan militer sebagai taruhan. Aku bingung. Kamu juga. 3 hari lagi turnamen bela diri. Prajurit Dayong melawan ahli negara Chang. Tidak ada harapan menang. Tapi pemenang akan menguasai seluruh pasukan. Tidak masuk akal. Ini sama saja menyerahkan kekuasaan Dayap. Cium! Tidak boleh menjelekkan makhluk kejam seperti itu. Bahkan bekerja sama dengan manusia biasa. Menjual negara demi kehormatan.
Sudah, aku rasa kamu yang bingung. Kamu berteman sejak kecil dengan orang luar itu. Berpihak ke kelompok salah. Situasi sekarang begini. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Jika ayah bangun dan tahu kalian menjual negara demi kehormatan, pasti tidak bisa memahami. Bawa pangeran ketiga. Pergi. Awasi baik-baik. Jangan biarkan dia mengganggu rencana pangeran. Kalian akan menyesal. Kekuasaan Indonesia, pengkhianatan, pertandingan ini. Catatan mereka. Kakak ketiga, Xiao Shun, ternyata memang kamu. Aku pikir kamu sudah kakak ketiga. Aku selamat karena diselamatkan orang. Itu benar-benar bagus. Kakak ketiga, apa luka di wajahmu akibat putra mahkota? Sejak kamu pergi, aku enggan ikut mereka berbuat buruk. Mereka selalu mencari masalah denganku. Sedikit salah, langsung memukul dan menendang. Aku tidak menyangka saat ayah pingsan, putra mahkota dan permaisuri sangat kejam. Naik pajak, bersekongkol dengan pet, menjual negara demi untung. Benar, sekarang mereka makin sewenang-wenang. Ayah, tak sadarkan diri. Mereka sepenuhnya menguasai pemerintahan. Tak ada yang bisa membendung mereka. Xiao Xuan, kembalimu kali ini sangat berbahaya. Putra mahkota pasti tidak akan melepaskanmu. Jika ketahuan, aku hampir mati di sini. Tenang, kakak ketiga, haram muridku, sudah pulih semuanya. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Ibuku masih disekap di istana oleh mereka. Sangat menderita. Aku tak bisa diam saja. Syukurlah, Xiao Xuan, meritamu sudah pulih. Itu memudahkan segalanya. Kebetulan ada kesempatan. 3 hari lagi akan ada turnamen pertarungan. Saya ingin membuat orang Qiang menang lewat pertandingan itu. Agar bisa menyerahkan kekuasaan militer secara sah. Kita harus menghentikan mereka. Kakak ketiga, nanti kamu tampil. Aku bersembunyi. Kita bekerja sama. Kita gagalkan rencana mereka di turnamen. Selamatkan ibuku. Lalu hancurkan kubu putra mahkota dan permaisuri. Baik, sesuai rencanamu. Ibunda, ada kabar ahli masuk istana. Mungkin anak liar itu sudah pulih dan kembali. Apa? Anak liar itu masih hidup? Berani kembali ke sini? Dia benar-benar mengabaikan kita. Kali ini ia datang mungkin untuk turnamen bela diri. Anak liar berani masuk ke Naimburo? Ibunda, mungkin bukan sekadar mengacau. Kali ini dia pula mungkin juga ingin membebaskan ibunya. Kalau dia datang sendiri, kita kabulkan saja. Jangan. Kita harus rencanakan baik-baik. Biar dia bisa kembali. Ibunda, ada ide bagus? Meski bela dirinya hebat, tetap ada kelemahan. Kita bisa beri dia jebakan. Begitu kena, tubuh langsung lemah. Tak bisa melawan. Nanti kita kirim orang untuk mengepung dia. Dan menangkapnya tanpa jalan keluar. Ibu, rencana yang hebat. Kita pastikan dia tak akan kembali. Dan tak ada yang menguburkannya. Hahaha, tentu saja. Setelah kita menangkapnya, kita kirim mereka berdua mati bersama. Ibu. Aku. Dengan nyali sekecil itu, bagaimana bisa sukses? Ibu benar. Rencana besar yang sudah kita susun hari ini, mari kita berani mengambil langkah tepat dan bagaimana
Orang ini menutupi wajah. Cukup misterius. Kamu pikir dia ahli? Tidak menunjukkan wajah berarti tidak percaya diri. Mungkin cuma pura-pura misterius. Skuad apapun paling sampai di situ. Sayang, Master Kong Chan dan Yun Xuan yang menguasai pedang raja sudah terbunuh oleh Pangeran Mahkota. Dibunuh Pangeran Mahkota. Andai mereka masih ada sekarang, mana mungkin orang Chang bisa bicara. Pangeran Mahkota, mengapa bertindak seperti ini? Bagaimana bisa biarkan orang barbar ikut turnamen militer Dayong? Ini mengabaikan keselamatan Dayong. Siong! Kamu tidak layak meragukan keputusan Pangeran Mahkota. Bawa keluar, penggal! Pangeran Mahkota, kamu akan mati buruk! Siapa lagi ingin meragukan Pangeran Mahkota? Semua yang hadir turnamen hari ini, tidak peduli asal dan dari mana, siapa yang menang terus akan mendapat kekuasaan militer Dayong menjadi jenderal besar. Ada hadiah emas, perak, dan kain sutra. Umumkan pertandingan hari ini dimulai. Selanjutnya, silakan, Jing, naik ke panggung. Kau orang barbar, jangan sombong. Dan yang kalian juga biasa saja. Ada lagi yang mau mati? Apa? Cuma segini kemampuan kalian. Ada yang berani maju ke depan dan menantangku dalam pertempuran. Sudah takut melihatku sampai jadi kura-kura yang menyembunyikan kepalanya? Hahaha. Orang barbar tak tahu malu. Jangan sombong di sini. Berbakat. Tadi pasukan kami belum menggunakan seluruh kekuatan. Kalian menang sekali saja. Langsung sombong. Orang berbakat. Kalau begitu, silakan tunjukkan. Bicara tidak berguna, menurutku Dayong hanya punya nama besar. Tidak ada yang kuat bertarung. Serahkan hak komando sendiri. Jangan malu nanti. Diam! Orang barbar! Berani bicara seenaknya di tanah Dayong. Keluar! 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 Mau bicara seenaknya, lalu bagaimana? Saya memang meremehkan kalian. Kalian Dayong merasa diri negara unggul. Kenapa? Sekarang arena kecil pun tak bisa ditembus. Kalian hanya punya reputasi kosong. Jangan puas diri. Pahlawan Dayong pasti mengalahkanmu berkeping-keping. Kembalilah ke pedesaan dengan ekor di antara kaki. Aku, kemudian biarkan pahlawan Anda datang dan mencobanya. Tidak bisa lihat pahlawan. Bagaimana? Mungkinkah ketika Anda melihat saya, para pahlawan telah berubah menjadi beruang? Berani sekali menyerangku diam-diam. Tanah Dayong tak bisa kalian kuasai. Suara ini, Yun Xuan, ibu memang terpancing. Sampainya akhirnya tak tahan juga. Jiang, sudah siap semua? Ibu tenang saja. Semua sudah lengkap. Sebentar lagi, dia pasti mati. Baik, akan aku bawa pelayan itu. Untuk berjaga-jaga. Hei, dari mana bocah bau ini? Pakai topeng. Sembunyi kenapa? Jelek sekali rupanya. Malu keluar. Siapa aku tak penting. Yang penting, hari ini kalian semua akan mati. Kamu penakut, jelek, dan suka sembunyi. Kalian Dayong betal-betal kehabisan orang. Sampai kirim orang sepertimu.
Jangan sampai aku membuatmu lari ketakutan. Oh, nanti akan kumasukkan lidahmu ke mulut anjing. Berani sekali. Berhenti sombong. Kalau memang hebat, lepaskan topeng. Mari kita bertarung secara nyata. Atau pergi dari sini. Kamu hanya mengganggu di sini. Kalahkan aku dulu kalau mau lihat aku melepas topeng. Pergi. Sombong sekali. Anak bodoh. Tak tahu diri. Hari ini akan kukerasi kamu untuk orang tuamu. Biar kamu tahu masih ada yang lebih hebat. Langit tinggi. Mati! Bocah! Berani menyerangku diam-diam. Bodoh. Kau terlalu lambat. Bocah, hari ini kau akan mati. Mati di tanganku adalah kehormatanmu. Apakah ini harta negara besar yang pedang bawang legendaris? Kenapa? Kenapa? Bocah hina juga layak menggunakan pedang bawang. Bocah, sehebat apapun kau hari ini, kau tetap kalah di tanganku. Aduh. Siapa yang menang? Jadi, apakah pemuda itu kalah? Bahkan pemuda itu bukan lawannya. Lalu, harus bagaimana? Mingxuan, ternyata kamu juga tak sehebat itu. Belajar pedang raja pun, apa gunanya? Tetap saja tidak berguna. Kakak, bagaimana mungkin bisa terjadi hal seperti ini? Aku sungguh tidak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Bawa dia keluar. Baik. Keterampilan Anda luar biasa. Saya ingin mencoba bertanding dengan Anda. Bolehkah saya meminta kesempatan? Pangeran, ini adalah turnamen. Anda sebagai pewaris tahta. Bertanding langsung rasanya kurang pantas. Aduh, khawatir. Saya hanya ingin bertanding sebentar. Apa Anda tidak ingin menerima? Ada apa dengan Anda? Bertarung dengan barbar tadi, tenaga terkuras habis. Prajurit bawahan! Kau berani menggunakan cara licik di depan umum. Kau meracuni aku. Kau benar-benar pengecut. Jangan pura-pura baik, menjijikkan. Apa? Pangeran meracuni anak ini. Ada apa sebenarnya? Yunshuan, pangeran yang kuasai pedang bawang. Ternyata ia masih hidup. Hahaha. Yunshuan, ternyata memang kamu. Dulu kamu lolos dengan beruntung. Tak disangka kamu datang sendiri untuk mati. Kamu bodoh? Atau memang bodoh? Mojiang! Kamu benar-benar kejam! Kamu tega memakai cara licik! Banyak prajurit Taeyong yang melihat! Kamu tak takut dihina dunia? Dihina? Siapa? Berani! Hahaha. Aku putra mahkota Dayong yang mulia, sedang kamu hanyalah anak hina.
Meskipun kamu menguasai pedang bawang, tetap saja di depanku. Kamu tetap kalah di tanganku. Di dayung ini, akulah satu-satunya raja. Hari ini aku akan membunuhmu di depan semua orang. Ada yang berani bicara, ada yang berani menghalangi. Tidak, Yong, aku satu-satunya raja. Pangeran, tindakanmu sangat tidak bermoral. Fusion baru saja menyelamatkan Dayong. Dia berjasa. Tahta belum diwariskan kepadamu. Kenapa kamu bertindak sewenang-wenang? Jika Kaisar sadar dan tahu perbuatanmu, pasti murka dan menghukummu. Mau mati? Bunuh kamu dulu! Aku bunuh kamu dulu! Tidak apa-apa. Yang kusebar adalah serbuk pengganti roh dan pelumat tulang. Ahli bertarung akan kehilangan kemampuan. Mudah dikalahkan. Kamu pikir trik kecil ini bisa mengalahkanku? Kalau kantong harum, kamu harus pakai dekat tubuh. Sangat berguna saat penting. Jangan hilangkan. Yuan Xuan pasti akan memakai dekat tubuh. Mo Jian, aku tidak mau lama-lama dengan kalian. Aku hanya mau tahu, di mana ibuku kalian tahan? Kalau kamu bicara jujur, mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak bicara, aku bunuhmu sekarang. Siapa kamu? Lepaskan putra mahkota! Pelayan Cina, meski kamu bunuh aku sekarang, tidak bisa keluar istana, tidak bisa bertemu ibumu. Kamu masih keras kepala di saat genting. Kamu benar-benar tidak tahu takut. Cepat katakan, di mana ibuku? Berhenti! Jujur, kalau kau berani melukai ciangku lagi, aku akan buat ibumu mati di tempat. Ibu, kau tidak apa-apa. Luaner, abaikan ibu. Cepat lari. Jika mau selamatkan ibumu, lepaskan jangku sekarang. Kalau tidak, dia akan mati. Anak jalang yang keji dan kejam. Berani dengan tega melawan saya sang pangeran yang berhak atas seluruh kerajaan ini. Dengan segala kekuasaan dan martabat yang ada. Hari ini kalian pasti mati. Moja, kau pikir siapa dirimu? Kau dan permaisuri melakukan perbuatan kotor. Lebih hina dari binatang, mengendalikan pemerintahan. Bersekongkol dengan canggu, membiarkan rakyat menderita. Satu persatu, perbuatanmu, kau tak pantas bicara besar soal membunuh. Akulah pangeran paling berharga di Dayong. Apa yang kulakukan memang sudah seharusnya. Anak rendahan berani melawanku. Tidak tahu diri. Jenderal rendah, ratu. Banyak berbuat jahat, tidak takut hukuman langit. Hukuman langit? Langit Dayong ini saya yang tentukan. Aku datang terlambat, Ibu. Maaf atas penderitaanmu. Yang penting, Xuaner tidak apa-apa. Xuaner, bagaimana kau bisa lolos dari bahaya? Ibu, cerita panjang. Pengalaman selama ini seperti mimpi bagiku. Semua terasa seperti mimpi. Li Juan aku putra mahkota Ying. Kau hanya anak liar rendahan. Kenapa? Kalahkan aku. Apa hakmu untuk menang dariku? Mo Jiang masih berani membantah di saat seperti ini. Tidak bisa diselamatkan. Yang biar. Aku putra mahkota Yang. Meski kalah hari ini, lalu kenapa? Langit yang tetap milikku.
Nanti saat aku berkuasa, aku pastikan kau dan ibumu tak akan punya tempat untuk dikuburkan. Tidak akan terjadi. Junshan, kamu pikir dengan membunuhku semua akan selesai? Ibuku sudah mengatur perangkap di dalam dan luar istana. Hari ini kamu dan ibumu akan dihukum berat. Yunshuan, kamu pikir kamu menang? Aku akan jujur padamu. Ibumu sudah kami racuni parah. Aku hanya bertahan malam ini. Hahaha. Inilah hadiah dariku untukmu. Hari ini, meski aku mati, kau tetap tak bisa lindungi ibumu. Wojiang, kau hina dan keji. Kau cari mati. Kau dan ibumu adalah aib daya. Hebat sekali. Hari ini walau aku mati, ibumu juga ikut mati. Celaka! Mungkin dia benar-benar mati. Pergi! Tangkap orang-orang berbaju putih ini. Ibu! Yang mulia! Bertahanlah! Kakak ketiga, cepat panggil tabib di sana! Yang mulia! Yang mulia! Dari mana? Tabib belum datang. Tabib sedang dalam perjalanan, akan segera tiba. Panggil! Baik. Xuan, ibu merasa tidak kuat lagi. Wah. Saya tidak bisa melepaskan ini seumur hidup. Ibu, jangan bicara begitu. Ibu pasti akan baik-baik saja. Saya pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan ibu. Jangan! Ini obat mujarab dari tabib perempuan. Minum dulu. Saya akan cari cara lain. Anak bodoh, hidup dan mati sudah ditentukan. Setelah ibu pergi, kamu harus bisa menjaga diri. Carilah perempuan baik, nikahi dia dan jalani hidup tenang bersama. Ibu hanya ingin kamu hidup bahagia. Bertahan hidup. Kamu harus menyelamatkan ayahmu. Hati-hati dengan permaisuri. Batu. I'm sorry. Ibu, jangan tidur, Ibu. Tabib datang. Segera selamatkan ibu saya. Bagaimana keadaan ibu saya? Pangeran, maaf. Racun dari Chang berbahaya. Qi Jianlu, tidak ada obat penawar. Saudari Xianer, tolong selamatkan ibu saya. Li Xuan, percayakan padaku.
Metode akupunktur dan pil ini sungguh luar biasa. Saya dokter lama. Belum lihat seperti ini. Teknik ini saya kembangkan dari kitab kuno dan pengalaman saya. Melancarkan meridian dan kumpulkan racun. Pil ini dibuat dari belasan herba langka, efeknya lebih nyata jika digabungkan. Dengan saudari Shanner di sini, tak akan ada masalah lagi. Kamu silakan lanjutkan pekerjaan. Baik. Saudari Shanner, hari ini semua berkat bantuanmu. Kamu adalah keberuntungan saya dan ibu. Bagaimana bisa datang secepat ini? Setelah kamu pergi, saya selalu gelisah. Saya bermimpi buruk, khawatir kamu kesulitan. Jadi langsung bergegas. Untung datang tepat waktu. Terima kasih, Nona Shanner. Kamu sudah menyelamatkanku. Dan sekarang ibuku juga. Jasa Anda akan selalu kuingat. Kelak pasti kubalas dengan sepenuh hati. Mau balas jasaku? Biar kupikirkan dulu. Bagaimana kalau menikah denganku? Boleh. Ketiga. Baik. Ibu sudah sadar. Bagaimana perasaan ibu? Ibu sudah jauh lebih baik. Ini siapa? Oh, ini Nona Shanner. Namaku Lin Shanner. Nona Shanner, dia yang menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang menyelamatkan ibu dari kematian. Nona Shanner, Anda sangat berjasa bagi kami berdua. Terima kasih selamat datang. Terima kasih selamat datang. Tidak serius, Bibi. Ini memang kewajiban saya. Nona Shanner, Kaisar masih belum sadar. Saya ingin meminta bantuanmu. Tidak masalah, Bibi. Saya akan segera memeriksa nadi Kaisar. Ibu istirahat dulu. Saya akan membawanya menemui ayah Kaisar. Pantas saja Kaisar terus tertidur. Dia keracunan kronis. Apa? Ayah Kaisar keracunan? Racun ini telah lama di tubuhnya, merusaknya diam-diam. Mengganggu keseimbangan yin dan yang organ, menyebabkan aliran darah dan energi terganggu. Kekuatan tubuh melemah, tidak mampu melawan racun. Itulah sebabnya dia terus tidak sadarkan diri. Permaisuri dan putra mahkota ternyata sudah lama berniat memberontak, berani racun. Ayah Kaisar terang-terangan. Ibu dan anak itu benar-benar sudah gila. Apakah racun ini bisa disembuhkan? Tenang saja, saya bisa menanganinya. Sisa racun di tubuh Kaisar hampir habis. Dia akan segera sadar. Bagus sekali. Ayah Kaisar bisa diselamatkan. Dayang pun selamat. Hehe. Yunxuan, keluar sekarang. Tunggu di sini. Permaisuri mengumpulkan para prajurit dengan senjata. Memberontak? Diam! Pengkhianat! Kamu bunuh putra mahkota! Celakai Kaisar! Membunuh saudara! Lawan ayah dosa besar! Hari ini harus membasmi musuh untuk yang mulia! Hapus! Dayong! Permaisuri, jangan memfitnah dan memutar fakta. Kapan saya berontak? Justru kamu yang bersekongkol dengan bangsa asing. Kamu juga yang berniat memberontak. Kamu membunuh putra mahkota dengan tanganmu sendiri. Para prajurit melihatnya langsung. Masih mau menyangkal? Hari ini saya akan membunuhmu atas nama putra mahkota. Meski tubuhmu dicincang ribuan kali, amarahku tetap tidak reda. Itu dia. Saya lihat sendiri. Dia yang membunuh putra mahkota. Putra mahkota saya yang bunuh. Yang mulia. Tapi itu pantas. Dia bersekongkol dengan bangsa asing. Menyerahkan negeri Dayong kepada musuh. Dan bahkan mencelakai saya. Saya hanya membela diri. Diam! Haram! Saya adalah putra mahkota. Calon penerus tahta di Dayong. Saya bisa membunuh siapa saja. Kamu itu apa? Kalian bukan lawanku. Saya tidak mau membunuh orang tanpa alasan. Saya di sini. Siapa berani bergerak? Prajurit sekalian, Xiaoshuan bukanlah seorang pemberontak.
pangeran dan permaisuri berbuat jahat. Bekerja sama negara lain, menyakiti keluarga sendiri. Jangan percaya, katanya. Shinar, aku merasa gelisah. Menurutmu, apakah Xuan akan terjadi sesuatu? Bibi, jangan takut sendiri. Sekarang, tidak ada yang bisa menandingi Yun Xuan di seluruh Dayong. Mama lihat, tangan Kaisar bergerak. Sisa racun di tubuh Kaisar sudah hilang. Dia akan segera sadar. Kaisar, bangun! Xuan, mau的。出现，Kaisar, di mana Xuan? Dia baik. Tuanku, permaisuri tunjuk Pangeran Yun Xuan memberontak, bawa bukti kuat. Pangeran ketiga tak bisa lindunginya lagi. Apa? Wanita jahat itu sudah berulang kali menyakiti Xuan. Saat saya koma, dia berani bertindak semaunya. Perempuan kecil ini benar-benar mengira saya sudah mati. Bawa tandu, kaulah tai. Siapapun yang berani menyentuh Xiao Xuan hari ini, lewati tubuhku dulu. Kakak, tiga. Mohon, hentikan bicara tak masuk akal dan membela pengkhianat. Semua di istana tahu kau dekat dengannya. Kau pasti ingin ikut memberontak bersamanya. Pangeran ketiga, permaisuri juga cukup masuk akal. Meski Anda pangeran, ini urusan besar. Tanpa bukti, bagaimana percaya Anda? Jenderal, saya selalu jujur. Saya tidak akan berbohong dalam hal besar ini. Prajurit, jangan tertipu olehnya. Pangeran Mahkota dan permaisuri bersekongkol dengan Chang. Mereka juga memberi racun lambat pada ayahanda Kaisar. Maka ayahanda terus koma. Hayam pihak! Kau memfitnah! Kapan saya meracuni Kaisar? Kapan saya bersekongkol dengan negara Chang? Saya rasa kamulah yang meracuni Kaisar. Memutarbalikkan fakta, permaisuri. Betapa tak tahu malu. Apa kamu punya bukti? Aku bekerja sama dengan Chang. Sekarang aku akan membawa orang suku untuk membuktikan di depan semua. Kita lihat siapa yang sebenarnya memutarbalikkan fakta. Lihat sendiri. Apakah Yun Xuan diam-diam bersekongkol dengan Chang untuk memberontak dan merebut tahta, bahkan berusaha mencelakai Kaisar? Permaisuri, dia menjanjikan keuntungan dan meminta bantuan merebut tahta. Yang Mulia Wang, semua ini rencananya. Aku tidak terlibat. Ratu, kau menyuruh orang ini jadi saksi palsu. Sulit menipu semua orang. Tentu saja. Aku antar kau pulang sekarang. Ratu bahkan membunuh orang untuk tutup mulut. Prajurit, buktinya jelas. Yun Xuan adalah pengkhianat negara. Hari ini kita harus menangkap dia demi hukum negara. Meracuni pikiran, membalikkan fakta. Prajurit, jangan tertipu olehnya. Dialah yang bersekongkol dengan Changku untuk mencelakai ayahku. Prajurit, lihatlah ini. Ini bukti kuat Yun Xuan bekerja sama dengan Dachang. Hitam di atas putih, sangat jelas. Tak hanya ingin merebut tahta, bahkan ingin mengundang Dachang menyerang Dayong dan mencelakai rakyat. Sekarang Raja koma, putra mahkota dibunuh olehnya. Jika kita tak segera menangkapnya, Dayong akan jatuh. Prajurit, bunuh barbar, tewaskan musuh jahat. Menjaga negara adalah tugas kami sebagai prajurit Dayong. Jika tidak bunuh Yun Xuan hari ini, bagaimana hadapi Yang Mulia? Bagaimana aku bisa bertanggung jawab pada putra mahkota yang telah wafat dan rakyat Dayang? Prajurit, jangan terpengaruh oleh ucapannya. Zhang Guanyu, you heading, Zhang Bofan. Zhang Hongyu, you heading, Zhang Bofan. Berhenti!
Kau ingin memberontak? Ayah, sudah bangun. Xuan, kamu sudah banyak menderita selama ini. Aku mengecewakanmu, membuatmu tertekan. Kau hampir kehilangan nyawa karena dijebak orang. Semua ini salahku, karena lalai dan mengabaikanmu. Sekarang aku sungguh menyesal. Xuan, bisakah kau memaafkanku? Ayah, biarkan masa lalu berlalu. Yang penting Anda sehat sekarang. Apa yang saya lakukan adalah pantas. Xuan, saya akan membalas Anda. Dan ibu Anda berkali-kali lipat. Permaisuri, kau berani menyesatkan orang dan memutarbalikan kebenaran. Apa hukumannya? Yang mulia, apa maksud Anda? Yun Xuan berniat memberontak. Buktinya jelas. Kau bahkan melindunginya. Saya melakukan semua ini demi Anda dan negara Yong. Dia juga membunuh Jiang kita. Jika tidak membalas dendam untuk Jiang, Jiang tidak akan tenang di alam baka. Hayam Piha, hak kau wanita kejam. Jangan berkelit. Saat aku tertidur, berkat bantuan Xianer, aku bisa sadar. Aku sudah menemukan kau dan anak durhaka Mo Jiang bersekongkol dengan Chang. Kalian diam-diam meracuniku, membuatku tertidur lama. Selama aku tidur, kalian kuasai pemerintahan. Rakyat sengsara. Tahukah kau seberapa parah mereka terdesak makan daging, kunyah, kulit pohon dalam beberapa bulan? Berapa banyak rakyat yang mati kelaparan? Semua ini akibat perbuatan kalian. Yang mulia, jangan percaya fitnah mereka. Aku hanya memikirkanmu dan Dayang. Hayam Piha. Cukup! Lepaskan. Diamlah. Sampai sekarang kau masih berdalih dengan hati busukmu. Kau masih menyangkaunya. Aku melihat dan mendengar sendiri. Mustahil tertipu. Prajurit, segera tangkap wanita berbahaya ini. Yang mulia, Anda terlalu memihak anak ini. Dia sendiri membunuh Jiang kita. Namun Anda tetap melindunginya. Wu Fangfei, sampai sekarang kamu tidak mau berubah. Mo Jiang sudah banyak berbuat jahat. Bahkan ingin menyerahkan negeri Dayong pada orang barbar. Sering menjebak Xuan, dia pantas menerima akibatnya. Kematian adalah balasannya. Kamu dan ibumu yang hina. Merusak rencanaku. Kalau tidak, negeri Dayong ini pasti jadi milik Jiang. Saat itu, aku permaisuri agung. Kalian tidak layak melayani aku. Permaisuri, kamu dan Mo Jiang ingin merebut takhta, mengacaukan istana. Itu adalah kejahatan besar. Perbuatan kalian tidak bisa diterima. Pasti akan gagal. Anak haram rendahan. Kau tidak layak bicara di depanku. Kalau bukan karena kalian, anakku Jiang sudah jadi penguasa dunia. Aku dieluk-elukan rakyat. Sekarang Jiangku mati mengenaskan. Masih harus menanggung hinaan kalian. Meski mati, aku tetap akan menuntut nyawa kalian. Jiang. Li Tangfei, kau melakukan kejahatan besar dan tak menyesal, malah menyalahkan kami. Apa kau masih manusia? Kau pelayan rendah, berani memukulku. Akan kubunuh kau. Ratu, hentikan saja. Nasibmu sekarang ulahmu sendiri. Anak haram, sampai kapan kau bisa sombong? Kau kira Kaisar benar-benar menganggapmu anak? Kaisar benar-benar sudah menyesal. Hahaha, dia hanya memanfaatkanmu. Selesai dipakai, kalian akan berakhir sama seperti aku. Hahaha.
aku. Kau wanita kejam. Masih bicara besar di saat seperti ini. Provokasi, pecah belah. Aku hargai hubungan kita dulu. Aku ingin berikan sedikit kehormatan padamu. Tapi kau tidak tahu diri. Dua jenderal. Seret wanita kejam ini pergi. Cabik-cabik dengan 5 kuda. Aku kutuk. Kalian akan mati dengan buruk. Untuk Master Kong Chan dan orang-orang tak bersalah yang tewas. Yun Xuan, balaskan dendam. Setelah ini, saya akhirnya tahu siapa yang paling layak menjadi pewaris. Xuan, cepat. Saya di sini. Berbudi luhur dan berbakat, setia kepada saya dan Dayong. Saya putuskan menurunkan tahta padamu. Saya yakin kamu mampu memimpin Dasyong dengan baik. Ayahanda, saya khawatir. Saya takut tidak mampu tanggung jawab ini. Tarik keputusan, Ayahanda. Xuan. Jangan menolak. Kamu lewati banyak hal. Kamu dewasa. Saya melihat semuanya. Saya yakin dengan kepemimpinanmu. Dan yang pasti makmur. Wahahaha. Hahaha, benar Xuan. Jika Ayahanda begitu percaya padamu, maka terimalah saja. Jangan kecewakan harapan Ayahandamu. Benar, Xiaoxuan. Setujui Ayahanda. Jangan takut, aku ada. Tenang, aku akan mendukungmu sepenuhnya dalam memerintah kerajaan. Ya, Yun Xuan, aku yakin kamu bisa. Baik Ayahanda, aku akan berusaha sekuat tenaga. Memenuhi harapan Anda dan semua orang. Memimpin kerajaan dengan baik. Hidup Raja! Semua menteri, bangunlah. Aku, Yun Xuan, bersumpah mulai sekarang akan memimpin dengan tekun dan mengayomi rakyat. Agar rakyat Dazhou hidup sejahtera dan aman. Dan membuat kerajaan kami benar-benar menjadi negara damai dan makmur.